Tanda musang capek yaitu saat dia tuh kayak menjulurkan lidahnya dan nafasnya tuh kedengeran kan. Jadi kayak persis kayak anjing gitu dah. Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya dan Buna pengen menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber ya. Ini ada yang nanya dari @ahmadfauzi8312. Gan, tolong buatin video detail tentang musang jinak total, tapi kalau malam diajak mainan sukanya gigit mulu. Saran atau cara ngontrolnya? Nah, sebenarnya kalau untuk hal ini, saya sudah pernah bikin video tentang ya menjinakkan musang yang suka aktif di malam hari ya. Mungkin itu membantu. Tapi kalau di video itu kan sebenarnya lebih ke musang yang nggak jinak. Tapi kita pingin di malam hari itu dia bisa dipegang gitu loh kan. Nah, kalau di video ini itu lain ya kan. Saya pingin bikin video tentang gimana cara buat musang yang sebenarnya kalau di pagi sampai sore hari dia tuh jinak kan, dipegang itu udah santai, udah nggak gigit gitu loh. Cuma kalau malam hari dia tuh kayak ada kodam musang galaknya, jadi dia nggak bisa diem di kandang berisik, dan kalau kita pegang biasanya dia akan ngajak mainnya cenderung kasar ya. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang hal ini. Sebelum saya jelasin video ini, saya pengen ngasih tahu ya Gan, kalau musang pandan di alam liar, dia itu memang hewan yang nokturnal Gan. Jadi musang ini memang lebih aktif, lebih gesit di malam hari, karena dia di malam hari itu nyari mangsa atau nyari makan kayak tumbuh-tumbuhan, buah-buahan gitu. Dan biar nggak dilihat predatornya, dia itu di siang hari cenderung istirahat atau tidur, karena musang ini matanya sangat sensitif sama cahaya ya. Jadi kalau kita kenain cahaya matahari langsung, matanya itu bisa katarak gitu kan. Makanya musang di alam liar di siang hari itu lebih suka tidur aja sih. Dia sembunyi-sembunyi di pohon-pohon gitu, atau misalnya kalau di dekat tempat manusia dia sembunyi di plafon-plafon. Karena hal itu sebenarnya ya bisa dibilang susah-susah gampang lah untuk merubah waktu tidur atau aktif musang ya, seperti manusia. Karena saya pengalaman musang saya sebelumnya si Bim Bim itu, dia tuh bisa saya ajari kan, di siang hari itu dia lumayan aktif, di malam hari dia tidur. Tapi musang saya si Buna ini sampai sekarang usia 1 tahunan, itu sangat aktif banget sih kan, di malam hari. Tapi saya coba ya, kayaknya sih semakin dia dewasa, semakin badannya besar, nanti akan jinak-jinak sendiri sih. Oke, kita mulai tips yang pertama yang agan bisa lakukan ya. Yaitu dengan cara kita ngajak main di pagi sampai siang hari kan. Jadi biasanya musang yang belum biasa aktif di siang hari, dia biasanya di siang hari tuh tiduran aja di dalam kandangnya agan. Nah, kalau agan mau ngerubah polanya, agan coba ajak main di pagi sampai siang hari Gan. Pokoknya ajak dia main, keluarin gitu biar dia jalan explore. Karena kalau di kandang kita taruh di siang hari, dia secara alamiah pasti cuma tidur aja Gan. Nah, pokoknya dia biar bergerak. Kalau misalnya ada pohon atau tanah lapang, biarin dia naik-naik pohon, biarin dia explore tanah lapang gitu Gan, sampai dia capek. Tanda musang capek yaitu saat dia tuh kayak menjulurkan lidahnya dan nafasnya tuh kedengeran kan. Jadi kayak persis kayak anjing gitu dah. Lidahnya ini tuh udah mulai capek atau dehidrasi. Nah, kalau udah gitu agan kasih minum air putih, biasanya langsung diminum sih biar badannya seger lagi kan. Nah, kalau untuk melakukan hal ini sebenarnya kalau bisa sih serajin mungkin ya. Kalau bisa setiap hari, dan ini perlu waktu ya Gan, karena merubah waktu tidur musang itu ya lumayan susah Gan. Soalnya memang dari alamnya kan memang dia secara alamiah aktifnya di malam hari ya. Lanjut ke cara yang kedua adalah dengan kita ngasih makan di sore hari Gan. Biasain ngasih makan musang terakhir itu
pas sore ya, jangan malam-malam, karena malam-malam pas dia aktif nanti banyak gerak sampai malam. Ya kalau misalnya kandang musang kita agak jauh dari tempat kita tidur ya, tapi kalau kayak saya dulu pengalaman memelihara musang saya si Bim Bim, itu kandangnya deket, itu kedengeran banget kan dia aktif di malam hari sampai muter-muter kandang gitu. Kalau kasih makan ya, kalau saya bisa bilang sih maksimal jam 5 atau jam 6 sore ya, itu paling maksimal, karena kalau udah kita kasih makan dan dia ngabisin makanannya dan perutnya kenyang, biasanya nanti dia akan lebih santai gitu kan. Jadi dia lebih slow. Nah, kalau udah gitu kita bisa handle kan. Beda kalau misalnya Agan ngasih makan agak malaman jam 9 ke atas gitu, jam 9 malam ke atas, karena dia belum lapar, misalnya kita handle sebelum jam itu, pasti akan banyak gerak kan. Karena tenaganya memang aktifnya di malam hari ya, jadi kita buat dia yang pertama itu capek dulu, kita ajak main di siang hari, sore kita kasih makan sampai kenyang. Nah, biasanya di malam hari lambat laun dia akan lebih slow, karena kan udah badan capek, perut kenyang gitu. Tapi ini sama ya kayak yang pertama, ini butuh waktu, nggak bisa instan 1-2 hari, tergantung dari musangnya. Tapi kalau agak rajin, saya yakin lama-lama musangnya juga akan santai sih di malam hari. Nah, yang ketiga ini cara yang saya sebenarnya nggak pernah pikirkan sebelumnya, tapi setelah beberapa lama saya melihara musang dan saya sadar kayaknya ini salah satu alasannya kan, yaitu dengan gemukin musang. Kenapa saya bilang gitu? Karena ini perbandingan musang saya dulu ya, si Bim Bim sama si Buna. Si Bim Bim itu kan dulu gemuk ya, dan si Buna ini badannya bisa dibilang ya normal-normal aja sih buat seukuran musang. Memang sih agak semok tapi nggak terlalu banyak. Kenapa saya bilang gitu? Karena Bim Bim itu kan dulu makannya kalau pagi hari rata-rata itu kan saya kasih nasi telur dan juga cat food kering kan. Kalau nasi telur itu telurnya bisa 2 butir. Kalau cat foodnya ya saya kasih setengah tempat wadah kecil gitu kan. Tapi karena saya pengalaman melihara Bim Bim terlalu gemuk dan dia mati di usia 6 tahunan. Nah, sekarang kan saya pengalaman melihara musang saya si Buna, itu porsinya saya kendaliin kan. Jadi nasi telurnya cuma 1 butir, dan kalau saya kasih makanan kucing kering paling cuma ya setengah tempat gitu, nggak terlalu full. Efeknya apa? Efeknya ini kan, badannya si Buna yang sekarang itu memang lebih proporsional ya, nggak terlalu gemuk. Cuma dia itu aktif, karena kan hewan kalau nggak terlalu gemuk, dia tuh tenaganya kuat kan buat aktivitas atau gerak. Beda sama musang saya sebelumnya si Bim Bim, karena badannya terlalu gemuk, jadi dia tuh lebih slow di kandang, baik di siang sampai malam hari. Nah, ini cara yang bisa Agan lakukan, tapi ada risikonya ya kan. Memang musang yang gemuk itu bagus, dia tuh lebih santai, lebih anteng, di malam hari juga lebih anteng, cuma dia punya masalah kesehatan. Nanti kalau udah kita melihara 5 tahun ke atas itu baru kerasa dia tuh kayak masalah pencernaan atau badannya yang terlalu obesitas. Dibandingkan musang yang badannya proporsional kayak gini, memang sih lebih susah dibuat santai di malam hari, cuma badannya lebih sehat dan saya yakin ini umurnya lebih panjang dari si Bim Bim kan. Nah, itu Agan pilih aja untuk gemukin musang Agan. Nah, tips yang terakhir ini sebenarnya kita nggak usah ngelakuin apa-apa ya untuk gimana caranya biar musang kita di malam hari lebih santai atau jinak. Tapi ini perlu waktu dan juga perlu komitmen Agan buat menjaga musangnya sehat, yaitu dengan kita membiarkan musang, yang penting dia sehat, dan nanti pasti lambat laun usianya udah semakin tua dan di atas 2 tahun ke atas itu biasanya dia akan lebih anteng kan. Itu udah normal atau ilmiah gitu loh. Karena kita bandingkan hewan mamalia lain seperti misalnya kucing atau anjing, itu kan biasanya pas usia 1 tahun ke bawah dia tuh aktif banget ya, karena hewan kecil itu kan pikirannya kayak anak kecil gitu kan, jadi dia pengen main, pengen kesana kemari. Tapi lambat laun semakin tua dia akan semakin anteng. Nah, musang itu juga sama kan. Mohon maaf ya, ini suara berisik karena hujan, tapi saya lanjutin karena kurang dikit. Karena hal itu ya menurut saya sih kita hanya perlu menunggu aja kan. Nanti semakin musang kita tua, semakin anteng gitu loh. Kayak musang saya si Buna, Agan kayaknya udah lihat perjalanan si Buna dari baru saya adopsi sampai sekarang usia
1 tahun ke atas. Nah, bisa dibilang Buna ini udah semakin anteng kan. Tuh. Coba bandingin video saya pas Buna masih kecil banget, dia tuh kesana kemari bahkan pengen loncat dari meja saya kan. Tapi semakin lama, semakin tua dia akan lebih aktif. Pokoknya menurut saya yang paling penting kita sering handle aja, kita sayang aja hewannya, kita elus-elus badannya, nanti lama-lama dia akan jinak-jinak sendiri kan. Sebenarnya sesimpel itu sih. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang gimana sih cara musang yang udah jinak di siang hari, dia juga bisa lebih santai di malam hari. Ya, tipsnya ada beberapa macam, agan silahkan coba. Tapi menurut saya sih, pada akhirnya kita diamin aja, semakin musang kita tua, nanti akan semakin santai sendiri kan. Karena dia udah tinggal sama kita, apalagi musangnya kan hasil dari ternakan, kita pelihara dari baby, itu akan lebih gampang jinaknya di siang atau malam hari, karena kan memang musangnya itu udah biasa sama kehidupan manusia gitu loh kan. Ya, kalau agan suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau ada pertanyaan atau mau nambahin langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan si Buna. Salam hewan lestari bersama saya dan si Buna.